Hari ini kita diajak untuk mengenangkan Bapak Ignatius Slamet Sugito, atau kami paling enggak saya mengenalnya sebagai Om Gito gitu ya. Dan bagi orang Jawa, peringatan 1000 hari itu katanya merupakan peringatan puncak. Mungkin bukan terakhir, tapi peringatan puncak. Maka salah satu tandanya adalah warna liturginya sudah tidak ungu, artinya sudah melewati masa perkabungan. Lalu kemudian nanti juga ada pelepasan burung merpati yang kemudian menandakan merelakan saudara kita ini kembali ke rumah Bapa. Karena ini adalah peringatan puncak, maka saya selalu mengajak dalam peringatan 1000 hari itu, kita tidak hanya sekedar memperingati, kita tidak hanya sekedar mengenangkan gitu ya, tapi saya mengajak kita mau menghidupkan kembali saudara kita yang sudah berpulang. Bacaan pertama itu diambil dari kitab Yeremia. Yeremia itu latar belakangnya adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan orang-orang Israel yang dablek. Mereka itu menduakan Allah. Mereka sudah pernah dibuang, kemudian kembali lagi, berbuat jahat lagi. Jadi Yeremia itu hidup di zaman di mana Israel itu makmur, sampai kemudian juga hidup di zaman di mana Israel itu bobrok. Maka kalau Anda melihat dalam bacaan ini tadi, Yeremia menyampaikan sabda Tuhan, mengingatkan Israel yang mulai melengos lagi, mulai belok lagi, mulai meninggalkan Allah lagi. Pada bagian akhir dikatakan, sebab umatku berbuat kejahatan ganda, mereka meninggalkan dikau sumber air yang hidup dan menggali sendiri kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Yeremia mau mengingatkan orang Israel, apakah mereka mau mendengar atau tidak, itu urusan mereka. Tugas Nabi adalah mewartakan, tugas Nabi adalah menyampaikan. Mau dengar atau tidak, monggo, itu urusan kalian. Maka lalu kemudian dalam bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan, Yesus mengatakan kepada kita semua soal mendengarkan. Kalau Yeremia sudah mengingatkan kita untuk mendengarkan, Yesus juga mau mengingatkan, ternyata banyak orang-orang yang tidak mau mendengarkan, punya telinga tetapi tidak mendengarkan. Nah lalu kemudian Yesus menyampaikannya melalui perumpamaan, karena ya Yesus tahu bahwa mau dikatakan yang tidak dengan perumpamaan aja tidak mendengar, tidak mau mendengarkan, ya sudah pakai perumpamaan saja yang maksudnya supaya mudah, tapi ternyata juga tetap tidak mau mendengarkan. Maka lalu kemudian Yesus mengatakan pada bagian akhir,
Berbahagialah telinga kalian sebab mendengar, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat tapi tidak melihat, ingin mendengar apa yang kalian dengar tapi tidak mendengar. Maka saya, Anda ini mempunyai karunia khusus, oleh Tuhan diberi karunia khusus. Dengan baptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Harusnya kita lebih bisa mendengarkan suara Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, itu yang pertama yang mau saya sampaikan kepada panjenengan, bahwa kita diajak untuk menimba kekuatan rohani, bagaimana kita mau mendengarkan sabda Allah dan melangsungkannya dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, peristiwa sore hari ini kita memperingati 1000 hari meninggalnya Om Gito, itu mau menjadi pengingat bagi kita bahwa kita berasal dari Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah.